Kan Daud yang sempat disebut tidak waras. Dan juga Yesus yang mau diambil oleh saudara-saudara dan ibunya yang dikira sudah gila. Saya pun mau dijemput oleh keluarga saya untuk balik ke Samarinda. Karena saya sudah dianggap menyimpang, sudah dianggap gila. Saya dengan berseloroh berkata, ya puji Tuhan. Kalau saya saat ini disebut agak sencing-sencing berarti secara hukum saya tidak boleh dihukum. Tetapi banyak orang yang menjudge. Orang tidak memahami. Tetapi hanya menghakimi. Para sahabat dan saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali di dalam belajar dari kehidupan ini, kita kadang-kala terlalu cepat berkomentar, terlalu cepat menjudge seseorang. Kenapa bisa demikian? Karena kita kurang melatih panca indera kita. Doa sensual bukan merupakan doa kita. Kita hanya berdoa boleh tidak, hanya sebagai aturan. Tidak ada sense, tidak ada perasaan di situ. Memang benar iman tidak tergantung perasaan, tapi perasaan penting di dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau kita memeluk anak kita tanpa perasaan? Memeluk istri kita tanpa perasaan. Menjabat tangan sahabat kita hanya karena formalitas. Lebih baik tidak. Saya seringkali dapat jabat tangan dari seseorang. Hanya ujung jari. Dalam hati saya, lebih baik Anda tidak usah bersalaman dengan saya. Anda tidak punya perasaan sama sekali. Tapi Anda mau dimengerti. Nah, ini susahnya. Kita menjadi manusia yang sangat egois di zaman ini. Baru-baru ini ada sekelompok mahasiswa yang berteriak-teriak pada pagi hari. Yang berbicara tentang kebenaran yang menurut dia kebenaran. Tapi dia mengganggu perjalanan orang naik mobil. Orang semuanya diam-diam saja dan takut. Tapi ada seorang bapak yang turun dari mobil. Dia mengambil bambu-bambu yang menghalangi. Dia melakukan itu dengan penuh perasaan. Bahkan penuh kemarahan dengan mahasiswa. Apa yang perlu kita pelajari dari sini? Bahwa di zaman yang edan ini, manusia menjadi takut dengan manusia lain. Manusia hanya menerima apatis dengan keadaannya. Harusnya kita bangkit. Karena kita bayar pajak. Apapun dan siapapun tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau itu, apalagi fasilitas umum, Anda tidak punya hak. Hak Anda bisa menyuarakan kebenaran, tapi bukan hak Anda untuk mengganggu orang lain. Kita kembali ke laptop. Doa sensual itu sangat perlu. Mengapa? Karena itu membuat Anda menjadi manusia Tuhan. Tuhan saja punya perasaan. Kenapa Anda tidak? Tuhan Yesus saja ketika Lazarus sahabatnya meninggal, dia menangis. Dia terganggu kalbunya ketika Marta atau Maria berkata,
Tuhan, seandainya kamu hadir, saudaraku tidak mati. Tuhan Yesus juga pada perjamuan terakhir melakukan Ekaristi dengan sepenuh hati, sepenuh perasaan. Para sahabat, marilah kita belajar doa sensual. Belajar menyadari apa saja yang kita buat. Ketika kita makan, kita sadari sendok yang kita pakai. Kita sadari tangan kita yang mengangkat sesuap nasi dan memasukkan ke mulut kita. Kita sadar itu. Kita mengunyah, kita sadar. Bukan menjadikan perut kita sebagai tong sampah. Mari kita belajar. Ketika jalan, kita menyadari kaki kita yang kita kiri kanan. Ketika kita berdoa dengan sungguh menyadari kehadiran Tuhan. Ketika memandang sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, kita sungguh memandang dengan penuh. Kita tahu dulu gereja sangat ketat. Orang itu naik ke ruang Maha Kudus. Tapi sekarang kita coba lihat. Banyak orang-orang yang seharusnya, apalagi para tua-tua, kadang-kala kita merasa dia lagi hormat. Yang ada hanya melakukan segalanya formalitas. Di gereja kita dikatakan gereja yang kudus. Kadang-kala orang tidak tahu apakah ini tempat suci. Orang hanya bergosip pria. Anak-anak kecil dikasih makan, dikasih tablet. Bagaimana dengan ini? Tidak ada yang berani menegur. Kenapa? Kenapa? Bagaimana kita bisa berdoa sensual dengan baik? Ketika kita mulai sadar akan semua yang kita buat. Tidak harus setiap saat. Kita perlu latih mungkin 1-2 menit. Pelan-pelan. Sehingga akhirnya kita hidup dalam kesadaran. Kita harus belajar juga dari umat Buddhis. Dengan doa, meditasi, vipassananya. Sebenarnya itu sudah kita lakukan juga dalam gereja Katolik. Ketika berdoa Salam Maria, kita menyadari bahwa ada Bunda Maria di depan kita. Ketika doa Bapa kami, kita menyadari Bapa di depan kita, di hati kita. Mengapa doa harus diulang-ulang? Seperti doa rosari. Untuk apa itu semua? Untuk menimbulkan kesadaran. Ya, mohon maaf. Saya sudah terlampau banyak berbicara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim. Bapa, terima kasih. Engkau mengajak kami melalui Romo Pater Alex Dirjo S.Y. dan Pater Antoni de Melo yang saat ini sudah ada di surga bersamamu. Betapa pentingnya kesadaran dalam segala apa yang kami buat. Sehingga ketika kami menyadari kehadiran, kami lakukan semua itu karena kami mau belajar taat kepadamu. Kami mencintai karena kami terlebih dahulu dicintai. Bapa, ajarilah kami untuk menggunakan panca indera kami agar kami lebih mengasihi Engkau dan sesama kami. Dan ampuni hamba-Mu yang penuh gila ini. Bila dalam kata, perbuatan, tingkah laku telah menyakiti hati banyak orang.
Kiranya berkat yang berasal daripadamu turun atas semua orang, atas siapa saja. Sejak saya dikandung mama sampai saat ini, saya mau melepaskan pengampunan, melepaskan berkat siapa saja yang telah melukai batin saya, telah memusuhi saya. Berkati mereka semua. Ampuni mereka semua. Karena saya maupun mereka seringkali tahu maupun tidak tahu di dalam melakukan segala sesuatu. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Doa anak-Mu yang penuh kerapuhan. Di dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.